Aku Riri Amalas, mau tanya apa nih? Ada dua dimensi itu yang harus dilihat dari waktu. Yang pertama, hal yang paling mendasar dari seorang manusia gitu. Jadi kalau bicara kehidupan, pasti ada waktu, dalam frame waktu. Yang kedua, banyak orang ingin berbuat sesuatu, bermimpi, ingin mencapai sesuatu melalui waktu. Waktu masa yang akan datang. Jadi dua hal, yang pertama waktu sebagai hal yang mendasar dalam sebuah kehidupan. Yang kedua, waktu yang selalu disebutkan ketika seseorang bermimpi ingin mencapai sesuatu di masa yang akan datang. Inspirasinya dari buku Kutunggu Kau di Surga. Jadi banyak mungkin yang udah tahu ya, salah satu buku yang saya rilis di tahun 2015. Lagu Waktu sebenarnya bagian dari interpretasi apa yang ada dalam buku ini untuk lebih mudah dinikmati oleh banyak orang dan mudah-mudahan tetap memberi kemanfaatan seperti buku Kutunggu Kau di Surga. Aduh, yang mana ya? Kayaknya semua liriknya bagus. Masa depan yang kan datang adalah sisa kehidupan. Buat aku itu paling dalam gitu ya. Karena seringkali ya kalau mau ulang tahun sibuk cari kado, sibuk bikin surprise gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang harus diingat, bahwa waktu yang tersisa itu harus lebih optimal dari sebelumnya. Nah, itu lirik yang paling keren menurut aku. Ya, tadi ya, setelah dia sisa waktu, maka reminder yang disampaikan oleh lagu ini, berbagilah bersama gitu. Jadi bahasa berbagi itu sebenarnya bahasa yang paling sederhana untuk orang lain memahami bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa memberi dan orang lain yang menerima, atau satu orang memberi, orang banyak yang menerima gitu ya. Tapi ada kesalahan pemahaman, seringkali orang merasa memberi itu harus material gitu. Sehingga mereka harus menunggu kaya dulu, mereka harus menunggu hebat dulu. Di dalam buku Kutunggu Kau di Surga, aku menulis bahwa sebenarnya senyum pun, kalau kamu gak punya apa-apa, senyum pun cukup untuk kamu sampai di surga gitu. Jadi secara mendasar bahwa sebenarnya mindset memberi itu sebaiknya udah ada di dalam setiap pikiran manusia, bahwa dengan apa yang dimilikinya hari ini diberikan Tuhan, dia udah punya modal untuk memberi. Jadi nggak perlu nunggu kaya untuk memberi gitu. Mudah-mudahan pesan itu sampai. Itu jawaban yang sulit. Sebenarnya aku nggak pernah punya cita-cita jadi penyanyi gitu. Bahkan berpuluh tahun aku bekerja, aku nggak dikenal sebagai penyanyi gitu. Tapi memang kebetulan datang dari keluarga yang kreatif, dan kami melihat selalu proses seni, proses kreativitas itu adalah sebuah alat untuk menyampaikan sesuatu. Jadi akhirnya setahun yang lalu aku berpikir why not gitu, apalagi dengan adanya sosial media sekarang ya, lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu. Dan di dalam buku Kutunggu Kau di Surga, kemanfaatan itu gak ada habisnya gitu ya sampai di akhir hayat. Jadi dengan waktu yang sekarang lebih lowong, aku punya waktu untuk melakukan ini, ya why not gak bikin lagu gitu. Dan mudah-mudahan masih pantas lah ya untuk sebuah single gitu. Dimulai itu sebenarnya rilis buku Kutunggu Kau di Surga di tahun 2015. Beberapa kali ada kelas-kelas tentang quality of life ya yang aku lead. Tapi di tahun 2020 aku berpikir ada baiknya kalau ini dijadikan lagu gitu, supaya mudah untuk dengarkan orang lain. Nah kebetulan ada Imam, teman dari anakku yang paling besar, dia biasa bikin lagu gitu. Jadi aku bilang, Mam bikin dong tante lagu. Terus tante, Imam bikinin lagu. Dan panjang ya proses dari lagu yang asli sampai lagu yang mungkin akan didengarkan setelah ini, itu terjadi beberapa kali revision gitu untuk menjadikan pesan-pesan yang cukup berat menjadi ringan
Dan jenis lagunya juga agak kita improvisasi gitu untuk easy listening dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi butuh 1 tahun sampai lagu ini jadi gitu ya, dengan segala challenge-nya lah. Jadi itu ceritanya. Sebenarnya aku nggak berharap lagu ini booming like our artist gitu ya. Tapi pasti lagu ini akan mencari orang-orang yang harus mendengarkannya. Jadi orang-orang yang berhak mendengarkan lagu ini pasti akan mendengarkan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk terus mengingat bahwa masa depan itu adalah sisa dari kehidupan. Oke, thank you buat semua yang udah support proses pembuatan lagu waktu ini. Nggak bisa disebutin satu persatu, tapi yang menjadikan lagu ini bener-bener rilis ya, itu sebenarnya support keluarga, terutama Papi, kemudian Resa, Resi yang udah kerja bareng di dalam proses kreatif ini. Aku seneng banget gitu ya bisa ngelihat mereka udah punya kemampuan yang luar biasa, dan hasilnya juga menurut aku sangat baik. Kemudian buat Rian dan Arbe yang selalu senyum-senyum lihat proses ini, itu juga support yang luar biasa gitu untuk mengatakan I do my best buat rilis lagu ini.